Hai, halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Salam sukses, semangat dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, hari ini saya akan mengajak kalian berbincang ringan. Ya, nggak usah kita terlalu berat membahas tentang apa yang kita alami dalam kehidupan kita, terutama di dalam kita menekuni dunia bonsai. Ya, baru saja diadakan Pamnas Bonsai yang diselenggarakan di kota kami, yaitu kota Singaraja, dan diselenggarakan di Taman Bung Karno, yang mana penyelenggaraan ajang ini untuk memperingati HUT Kota Singaraja yang ke-421. Jadi kegiatan ini akan terus bergulir dan kemudian berkesinambungan dan dilakukan setiap bulan Maret dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Singaraja. Ya, jadi ada kesempatan buat saya untuk mengembangkan kreativitas di yang kita sebut dengan benda hidup ini, yang kita kreasi dan kita kemas sehingga menjadi pohon-pohon yang berukuran kecil yang kemudian kita tempatkan di halaman rumah kita sebagai pemanis ataupun perhiasan, sehingga rumah kita akan menjadi memiliki estetika yang lebih. Bukan hanya kita memandang pohon-pohon yang besar yang ada di luaran sana untuk kita nikmati, tetapi di rumah pun kita bisa melihat seolah-olah ada pemandangan yang mungkin saja halaman kita sempit, karena bonsai ini merupakan miniatur dari pohon-pohon yang ada di alam, seolah-olah halaman rumah kita ini merupakan alam yang kita susun di halaman rumah kita. Nah, saya masih ingat 3 tahun lalu saya memulai menekuni dunia bonsai ini, dan kebetulan juga waktu itu masih adanya wabah yang secara internasional ini semua mengalami, sehingga kita waktu itu work from home, ya. Jadi bekerja di rumah dan kemudian tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Kalaupun kita bepergian mungkin hanya di wilayah-wilayah tertentu yang bisa kita kunjungi dan menggunakan masker. Nah, karena kita bekerja di rumah, maka segala kesibukan, aktivitas itu kadang-kadang membuat kita menjadi jenuh, karena rutinitas yang kita jalani itu monoton dan seolah itu saja hari demi hari. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, ya kita melakukan kegiatan-kegiatan di halaman rumah. Kalau kita di dalam rumah mungkin saja ya kejenuhan itu akan lebih dirasa. Berbeda halnya kalau kita keluar rumah. Nah, waktu itu juga saya membuat taman, kemudian menata halaman, karena banyak waktu kita di rumah, dan kebetulan mulai dibuka untuk umum, kita bisa berinteraksi kembali, tapi masih terbatas. Saya kebetulan juga main ke rumah teman itu di tahun berapa ya, 2022, dan saya diberikan stekan sancang dari hasil pemangkasan bahan sancang yang ada di rumah teman saya ini. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor saya tempatkan di bawah kaki saya. Ini seolah-olah membawa makanan ternak ya. Kalau kita masih mengingat hal tersebut, saya menggunakan sepeda motor kemudian menempatkan bahan-bahan tersebut di kaki saya, seolah-olah saya membawa makanan ternak dan melewati kota. Jadi karena saya diberi stekan sancang tersebut ya lumayan lah, sekitar 6 kilo dari rumah saya, kemudian rumah saya ini ada di kota dan pasti akan melewati kota. Nah, itu masih saya ingat. Waktu itu yang saya lakukan adalah melakukan stek bahan-bahan bonsai sancang tersebut, dan kita tanam dan masukkan ke dalam pot-pot yang tidak terpakai ataupun ke dalam polybag. Ya, karena kalau kita dibeli satu genggam saja itu banyak sekali, karena kita akan potong, ada yang 2 ruas, ada yang 1 ruas. Ya, karena kita masih belum tahu bagaimana atau seberapa pantas apabila kita memprogram sebuah bonsai dalam ukuran tertentu. Jadi masih ngacak, waktu itu hanya asal tanam, dan kemudian setahun kemudian kita mulai melihat bentuk bonsai yang mulai kita arahkan, dan ini merupakan kebanggaan tersendiri ya. Nanti kalian pun kalau pemula yang baru saja menekuni pasti akan merasakan hal tersebut, dengan adanya kita mengarahkan percabangan 1-2, kemudian 1 lengan untuk lengan pertama dan yang satunya untuk terusan ke atas. Kemudian kita lihat akar-akarnya sudah mulai memutar, itu senangnya luar biasa. Karena apa? Karena kita baru
Ya, dan kemudian kita memulai mengarahkan dan membentuk perantingan, ya, anak cabang perantingan. Nah, sampai di sana kita pasti akan tambah semangat lagi, karena seolah-olah kita sudah mampu membuat sebuah bonsai. Ya, nah itulah yang membuat hari demi hari kita semakin semangat. Ya, itu kan pertama. Kemudian dengan memulainya membuat bonsai, itu biasanya kita mulai memikirkan pengembangan. Ya, dari satu bahan, misalnya sancang, kemudian kita berpikir, ternyata banyak sekali bahan-bahan bonsai yang bisa kita miliki dan kemudian kita karyakan. Karena kita adalah orang-orang yang tidak bermodal ataupun tidak banyak memiliki modal, itu biasanya kita ingin memiliki bahan-bahan bonsai dengan cara mencari ataupun membeli bibitannya. Nah, itu yang bisa saya lakukan di tahun pertama, dan itu sangat menyenangkan, sehingga banyak juga belajar dari sana. Dan kita mulai mengarahkan atau membentuk gerak dasarnya. Ya, mungkin kita lihat dari YouTube teman-teman kita, senior-senior kita, tapi itu tidak gampang. Seolah-olah apa yang mereka lakukan itu mudah sekali, tetapi waktu pelaksanaan itu banyak halangan. Misalnya terjadinya patah ranting, kemudian tunas yang tidak mau tumbuh, kemudian diharapkan ada perpecahan, kemudian hanya satu yang tersisa. Itu kita berpikir untuk mencari solusi-solusi sendiri. Dan kemudian untuk bahan-bahan yang lain, seperti misalnya serut, itu biasanya saya memilih bahan-bahan bonsai yang sudah hidup dengan ukuran tertentu, tanpa melihat apakah ada gerak yang misalnya yang kita lihat cukup bagus ataupun perakarannya yang bagus. Itu kita belum pandang hal tersebut, karena kita hanya ingin memiliki bahan dari ide yang berbeda, kemudian hidup. Ya, dasarnya adalah bagaimana kita membeli bahan yang hidup. Makanya bahan-bahan tersebut sangat murah-murah. Ya, nggak ada bahan-bahan yang saya miliki ini dari bahan yang mahal, tapi bahan-bahan yang sangat murah. Ya, paling mahal itu kemungkinan ya 250. Kalau kita lihat sekarang, ya ada banyak bonsai-bonsai dari bahan-bahan yang saya beli tersebut sudah mulai terbentuk dengan baik. Nah, kemudian di tahun kedua saya memulai untuk ikut PAMNAS. Nah, inilah bonsai yang saya ikutkan PAMNAS pertama kali. Ya, memang tidak bagus-bagus amat, tetapi terkonsep dengan baik. Jadi bagi kalian yang ingin ikut di ajang PAMNAS, kemudian ingin menampilkan hasil karyanya sendiri, buatlah bonsai dengan konsep yang tepat. Artinya dari perakaran itu sudah memenuhi persyaratan lebih dari 3, kemudian mungkin kita buat tahapan kembali ke anak akar, cucu akar kalau bisa, walaupun minimal ada 3 akar yang bisa kita pecah. Kemudian ke batang itu tidak ditentukan dari besar kecilnya. Ya, kita secara feeling melihat ketinggian dari seberapa besar batangnya, kemudian toleransi tingginya seberapa. Ya, tetapi itu hanya untuk imajinasi kita menyandingkan bonsai kita dengan pohon yang ada di alam. Tetapi pada kenyataannya berbeda. Pada saat di lomba, kita bertahu. Ya, kita akan tahu di sana bukan hanya bentuk natural ataupun seberapa kepantasan dari bodi bonsai tersebut disesuaikan dengan perantingan dan daun-daunnya, itu terlihat jelas dan kemudian proporsi. Tetapi yang menjadi catatan sekarang adalah seberapa besar batang dan kemudian seberapa kita bisa press, kemudian percabangan dan perantingan yang kita bisa buat dengan posisi yang serapat mungkin, tetapi bisa ada dimensi. Itu yang akan mendapatkan bendera yang berbeda. Ya, kalau ya ini hanya pengalaman saya yang saya bagikan kepada kalian. Jadi kalau kita membuat bonsai yang seperti ini, ya ini hanyalah bonsai yang saya buat dari awal, ini dari stek kemudian menjadi seperti ini. Ini pengalaman pertama saya mengikut sertakan bonsai ini, dan di tahun yang kedua dan meraih bendera merah. Jika benderanya sudah hilang, jadi hanya ada sertifikatnya saja. Kemudian di PAMNAS yang kedua di Buleleng, ya bulan ini, dan sudah selesai diselenggarakan. Jadi saya kembali mengikuti dengan bonsai lokal. Inilah bonsai lokal yang saya
bentuk sendiri, kemudian raihannya bendera merah. Nah, kalau yang ini saya ikutkan waktu itu di kelas small prospect mendapatkan predikat bendera merah. Kemudian yang ini saya naik setengah strip ya ke semi pratama. Jadi bonsai jadi yang masih semi. Ya, antara dari prospek ke pratama. Dan ya syukur mendapatkan bendera merah. Jadi bagi kalian ya sekarang juri sudah sangat jeli memandang bonsai, baik itu bonsai lokal, bonsai import sekalipun, itu biasanya dinilai dengan objektif. Jadi kalau memang layak untuk mendapatkan bendera, baik itu bendera hijau, bendera merah, best 10, best in class, ataupun best in show, itu pasti dilakukan secara objektif. Ya, karena kalau seorang juri memberikan penilaian, pasti dia sudah melalui pengalaman-pengalaman membentuk sebuah bonsai dan melihat proporsi bonsai. Ya, tapi tidak diingkari bahwa nilai seni yang ditampilkan dalam bonsai itu juga sangat berpengaruh. Seperti misalnya pohon yang berbentuk kekar. Nggak ada sebenarnya manusia cebol. Ya, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, manusia ya, kita manusia, kemudian ada orang yang cebol dengan badan yang kekar, itu berbeda nilainya dengan orang yang memiliki proporsi tubuh yang ideal. Begitu pula seorang atlet dengan orang yang berbadan gemuk. Itu berbeda nilai pandang dari kita melihat body. Tapi di bonsai berbeda. Ya, sama juga kita kalau manusia semakin tua nilainya semakin berkurang untuk sisi pandang asik untuk dilihat, manis untuk dilihat, enak untuk dilihat, itu dilihat dari usia. Yang paling asik untuk dilihat adalah usia dari usia 20 ke 30. Ya, 18 lah, 17 sampai ke 30 itu untuk manusia asik untuk dilihat. Ya, di sana bisa dilihat, dikatakan kalau perempuan dikatakan cantik, ya macam-macam lah sebutan untuk perempuan. Kemudian untuk laki-laki ganteng, tampan, body atletis dan lain-lain, itu di usia seperti itu yang bisa dilihat memiliki nilai lebih. Tapi kalau bonsai berbeda. Ya, semakin tua semakin dipandang sangat indah, sangat cantik. Ya, semakin tua semakin rapat, semakin kecil perantingannya, semakin bernilai. Ya, jadi begitu juga bodinya. Bodinya itu semakin keriput. Ya, kalau kita lihat dari dari batangnya semakin ada karakter tua, keriput ataupun benjal-benjol. Kalau kita kan berbeda ya. Kalau benjal-benjol itu karena sistek, misalnya body atletis itu teratur. Ya, teratur bentuknya, kanan kiri simetris, kemudian ada belahan di bagian tengah, misalnya kalau perut ada belahannya di sana, kemudian ada 3 kotak yang six ya, 3 kotak di kanan, 3 kotak di kiri, itu membentuk perut sistek, itu bagus ya. Tapi kalau di bonsai beda, semakin banyak karakter tua yang dimunculkan, itu semakin bernilai. Ya. Nah, kemudian juga bentuk lebar, kemudian perakaran yang seram, dan kemudian ketinggian dengan percabangan yang rapat tetapi tembus dimensinya, itu akan memiliki nilai yang lebih. Ya, kalau kita lihat bonsai dengan karakter yang seperti di alam, tidak ada yang kekar seperti itu. Pohon beringin pun kalau kita lihat itu kalau dibandingkan dengan lebarnya daun-daun, kemudian batangnya, itu tidak sekekar yang kita lihat di bonsai. Tapi kalau di bonsai dilihat kekar dan kemudian simetris, kanan kiri bisa imbang. Ya, paling ada spare untuk yang batang pertama lebih panjang sedikit, kemudian di sini toleransinya berapa, itu bisa dilihat. Kalau semakin simetris semakin enak untuk dilihat. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Jadi jangan terlalu idealis juga dengan diri kita. Kalau kita idealis untuk diri kita sendiri, kita membuat bonsai sesuai dengan imajinasi kita, ya berbanggalah dengan apa yang kalian atau kita capai. Tetapi kita perlu juga belajar di dalam dunia seni, ya, karena kita masuk ke seni bukan hanya meniru alam, tetapi membuatnya indah dipandang dan asik untuk dilihat. Ya, jadi
yang saya bagikan ini semoga menjadi inspirasi bagi kalian semua. Jadi kita cerna, ya, ada berbagai cara, ya, baik itu membuat program perakaran, kemudian program batang, masing-masing memiliki cara tersendiri. Ya, kadang-kadang ini saling bully kita, ya, di apa namanya, di sosmed ataupun di mana saja saling bully. Wah, itu akarnya berbentuk dokar tidak layak untuk kriteria bonsai di Pamnas ataupun di ajang-ajang pameran. Itu hanyalah sebuah cara di mana membuat akar menjadi lebih dari tiga buah, ya, 3 buah akar, sehingga akarnya dilihat di segala arah itu ada. Entah kalian mau buat banyak, mau buat sedikit, dengan percabangan yang seperti apa, silahkan kreasikan. Ya, kita jangan saling membuli, karena kita belajar dan alam pun sangat banyak dan beragam bentuknya, jadi tidak semua sama. Ada yang membuat dengan cara begini, ada yang dengan teknik seperti ini, ada yang tinggi, ada yang pendek. Yang jelas tujuan kita membuat bonsai yang asik untuk dilihat. Jadi berbangga kepada apa yang bisa kita capai, yang kita raih, tetapi tidak menutup kemungkinan kita belajar dari banyak orang, ya, karena pebonsai sangat banyak. Ada ribuan, mungkin jutaan kalau kita hitung secara internasional. Dan pecinta bonsai, jangankan internasional, di Indonesia saja mungkin sudah banyak sekali, mungkin jutaan orang juga yang suka bonsai. Jadi memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Kemudian juga jangan menutup mata untuk pandangan umum, karena kebanyakan orang itu akan melihat secara umum, wah, bonsai yang seperti ini yang asik untuk dilihat. Itu biasanya penilainya atau yang melihat itu adalah orang-orang awam. Orang awam biasanya melihat bonsai itu menarik apabila dari sisi mereka bisa asik untuk melihat. Tapi kalau para pebonsai atau pelaksana seni berbeda lagi nanti. Ya. Jadi apa yang saya bagikan untuk kalian semua ini semoga menginspirasi dan tetap berkarya bonsai. Ya. Dan mari kita lalui fase-fase yang akan kita lewati di dalam kita menekuni dunia bonsai, sehingga tidak ada stuck yang membuat kita berhenti. Tetapi mungkin saja kita ada waktu untuk stuck, ya, karena kejenuhan, karena rutinitas dan lain-lain. Mari kita ubah pandangan tersebut. Bonsai adalah hobi, bonsai adalah seni, bonsai adalah sesuatu yang berkelanjutan. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam. Thank you.